Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan tentang mendayung antara tradisi dan modernitas dari Nahdlatul Ulama untuk penguatan tradisi menuju harmoni keumatan dan kebangsaan. Pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yang pertama, pemikiran keislaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang penulis yang produktif. Sebagian besar ia menulis dalam bahasa Arab, di mana tulisan-tulisan beliau banyak dipelajari di berbagai pesantren. Di antaranya adalah kitab At-Tibyan, kitab Adabul Alim wal Muta'alim, dan masih banyak lagi. Pemikiran keislaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari terbagi di beberapa bidang ilmu Islam seperti tasawuf, teologi, dan fikih. Dalam pemikiran keislaman, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan corak Islam tradisionalis. Corak Islam tradisional dipandang sebagai ajaran yang telah diajarkan oleh pendahulu, yaitu Wali Songo. Ia tetap mempertahankan corak itu sebab pahaman ini sudah mulai tergerus oleh paham-paham modernis. Oleh karena itu, dalam pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari selalu bercorak pada Islam tradisional yang sangat berbeda dengan paham-paham modernis. Sampai karya-karya yang ditulisnya beranut pada paham Islam tradisional, salah satunya yaitu tentang tasawuf atau sufisme. Beliau menulis kitab yang tentang tasawuf ini berjudul Ad-Durar Al-Muntadirah fi Masail At-Tis'a Asyarah, atau mutiara-mutiara tercecer tentang 19 masalah. Dan ada juga kitab At-Tibyan, yaitu penjelasan mengenai larangan-larangan memutuskan kerabat dan teman. Contohnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Ad-Durar ini menjelaskan bahwa dalam penyimpangan ajaran sufi adalah para sufi itu sendiri. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat terobosan hal-hal yang menyimpang itu untuk dilakukan dengan perilaku yang bisa saja, atau tasawuf atau tawasud atau mudarat. Jangan terlalu berlebihan seperti dalam memuliakan guru yang memberikan contoh terhadap santri-santrinya kalau dirinya tidak bersedia dipanggil sebagai guru sufi. Setelah tentang tasawuf, ada juga pemikiran beliau yang tertulis dalam kitabnya, yaitu tentang teologi atau tauhid dan mengenai ahlu sunnah wal jamaah. Tertulis dalam kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah tentang teologi atau tentang ketauhidan, dan kitab Al-Qala'id fi Bayani ma yajib minal aqaid mengenai kewajiban menurut akidah yang dijelaskan dalam syariat dalam syair. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa dalam meyakini keesaan Tuhan itu ada 3 tingkatan. Pertama, ujian terhadap keesaan Tuhan. Biasanya ini yang dimiliki orang-orang awam yang hanya bisa atau sebatas keimanannya itu memuji Tuhan. Yang kedua, meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai Tuhan. Ini dimiliki oleh ulama biasa atau ulama zuhir. Ketiga, tumbuh dari perasaan terdalam, hanya bisa dimiliki oleh para sufi yang tingkatannya sampai ke pengetahuan pada Tuhan, atau biasa dikenal atau disebut dengan makrifat atau hakikat. Setelah teologi, pemikiran Kiai Haji Asy'ari yaitu tentang fikih. Pemikiran Kiai Haji Asy'ari tentang fikih ini paling menonjol adalah tentang ijtihad
ijtihad dan taklid. Menurutnya hal ini sangat penting, yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Penting untuk mengikuti salah satu dari keempat mazhab tersebut. Hal ini dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimat Al-Qunun Al-Asasi An-Nahdlatul Ulama, yaitu pengantar terhadap aturan-aturan dasar Nahdlatul Ulama. Menurut kitab ini merupakan hasil dari ijtihad Kiai Hasyim Asy'ari bersama ulama lainnya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh penjelasan seterusnya, yaitu oleh saudara kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faria Mujahidah, NIM U 2018-1003. Saya di sini akan melanjutkan pemateri pertama, yakni pemikiran kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya mengarahkan ide-ide politik. Nah, secara umum pemikiran politik Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejalan dengan doktrin politik Sunni sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Al-Muwardi dan Al-Ghazali. Menjelaskan pada dasarnya doktrin ini sangat akomodasi terhadap penguasa. Hal ini dikarenakan pada saat itu dirumuskannya doktrin ini ketika dunia politik Islam mengalami kemunduran, yang pada gilirannya akan memunculkan anggapan bahwa posisi rakyat sangat lemah dan mereka harus tunduk terhadap penguasa. Nah, artinya di situ sejalan dengan sikap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan tokoh Nahdlatul Ulama yang lain menunjukkan akomodasi pada penguasa, baik yang muslim maupun non-muslim. Selanjutnya, pada masa awal karir kehidupannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukanlah seorang aktivis politik dan bukan pula musuh penjajah. Ketika itu ia belum peduli untuk menyebarkan ide-ide doktrin politik dan umumnya tidak keberatan dengan kebijakan-kebijakan penjajah selama tidak membahayakan keberlangsungan ajaran-ajaran Islam. Puluk mengatakan, dalam kaitan ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidaklah seperti tokoh-tokoh nasionalis. Seorang Soekarno sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia dan Presiden, Cokro Aminoto dan Agus Salim pemimpin Sarekat Islam yang memfokuskan diri pada isu-isu politik dan bergerak secara terbuka selama beberapa tahun untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat dianggap sebagai pemimpin spiritual bagi sebagian tokoh politik. Aktivitas politiknya sendiri bersifat low profile. Sampai akhir hayatnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak pernah secara terbuka bersikap konfrontasi terhadap penjajah. Dengan demikian, untuk mengerti lebih dalam pemikiran kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perkembangan politik dan pengaruhnya kepada para pemimpin Muslim saat itu harus diperhatikan. Selanjutnya, implikasi pemikiran kebangsaan Kiai Haji Ahmad Siddiq di Indonesia. Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa Kiai Siddiq dimasukkan oleh Mujamil sebagai ulama NU yang memiliki tipologi pemikiran responsif terhadap berbagai persoalan keumatan dan keagamaan. Nah, oleh karena itu, setiap pemikiran, langkah dan gerakan yang dilakukan oleh Kiai Siddiq senantiasa membawa implikasi yang tidak kecil, lebih-lebih jika dikaitkan dengan perkembangan dan pertumbuhan pemikiran yang ada di Indonesia yang menyangkut ideologi bangsa. Dalam kaitan ini, Muhammad SAW Hikam memberikan penegasan bahwa seorang cendekiawan sebagai salah satu elemen terpenting dalam sivil Soviet masyarakat madani. Secara historis, memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan pemberdayaan dalam rangka menghadapi kekuatan negara.
di negara maju maupun seseorang cendekiawan dianggap sebagai pelopor bagi terwujudnya sebuah wilayah publik yang bebas, yang akhirnya menjadi landasan bagi sebuah sivil Soviet yang mandiri. Dalam konteks ini, menelusuri implikasi pemikiran-pemikiran kebangsaan, Kiai Siddiq khususnya menyangkut hubungan Pancasila dan Islam adalah menarik untuk disajikan. Bila diruntun ke belakang, sebenarnya genealogi pemikiran kebangsaan Kiai Siddiq tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para tokoh dan ulama pendahulunya. Dari aspek pemikiran keagamaan, pendidikan, hubungan, dan negara, konsep pembangunan kebangsaan, sosial politik, dan budaya. Kiai Siddiq berguru kepadanya ayahanda Kiai Haji Muhammad Siddiq, pamannya Kiai Haji Mahfud Siddiq, kemudian kepada Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Syahrir. Sedangkan pemikiran dan gerakan spiritualnya, Kiai Siddiq berguru kepada tokoh-tokoh ulama terhormat seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdul Halim Siddiq, Kiai Haji Ahmad Kusairi, dan Kiai Haji Hamim Jasuli atau bisa disebut Gusmi. Dengan demikian, Kiai Siddiq tidak hanya melek soal keagamaan semata, namun juga mengerti soal-soal politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Inilah yang kemudian mengantarkan Kiai Siddiq sebagai ulama intelek organik. Tidak hanya seorang ulama intelek yang mampu menggabungkan nilai-nilai dari tradisi lama yang dianggap baik untuk diselaraskan dengan nilai-nilai tradisi baru atau modern yang lebih baik, namun juga mampu meramu dan mendinamisasikan dengan perkembangan zaman. Hal ini relevan dengan ada yang selama ini dipegangi oleh kalangan Nahdlatul Ulama, yakni bisa disebut NU, yaitu menjaga dan melestarikan hal-hal lama yang dianggap baik dan mengambil hal-hal baru yang dianggap lebih baik dan bernilai maslahah. Selanjutnya, gagasan Kiai Siddiq yang memiliki pengaruh kuat bagi perkembangan bangsa Indonesia hingga sekarang adalah gagasannya tentang penerimaan Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara yang dianggapnya sudah final dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Pancasila tidak perlu lagi dipertentangkan dengan Islam. Dengan hal ini, pernyataan tersebut walaupun dinyatakan Kiai Siddiq pada tahun 1983 ketika Munas Musyawarah Nasional alim ulama di Situbondo, namun implikasinya hingga kini masih sangat terasa ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada adanya tuntunan dari sebagai kelompok masyarakat untuk mempersoalkan kembali Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai ideologi bangsa, dan menginginkan kembali kepada Piagam Jakarta. Padahal keinginan untuk kembali kepada Piagam Jakarta merupakan ilusi dan tidak realistis dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya, Nahdlatul Ulama atau biasa kita sebut NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab pentingnya nasional dan dunia Islam umumnya. Untuk pendiri NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang penulis yang produktif. Sebagian besar ia menulis dalam bahasa Arab. Tema-tema yang dibahas dari berbagai bidang seperti tasawuf, fikih, dan hadis. Sampai sekarang pun kitab-kitab yang ditulisnya masih dipelajari di berbagai pesantren. Banyak sekali
buku-buku yang ditulis oleh beliau. Bahkan pidato-pidato Kiai Haji Hashim Asy'ari pun banyak diterbitkan dalam surat kabar. Pemikiran keislaman Kiai Haji Hashim Asy'ari menggunakan corak Islam tradisional. Corak Islam tradisional dipandang sebagai ajaran yang telah diajarkan oleh pendahulu, yaitu Wali Songo. Ia tetap mempertahankan corak Islam tradisional ini, sebab paham ini sudah mulai tergerus oleh paham-paham modernis. Oleh karena itu, dalam pemikiran-pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari bercorak pada Islam tradisional yang sangat berbeda dengan paham-paham modernis. Sampai karya-karya yang ditulisnya menganut pada paham Islam tradisional. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.